Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Steulik kebetulan dapat undangan di acara Jambore Nasional Exalos bersama Pak Jona Wahyu Widodo. Beliau ini apa Pak? Presiden ya? Bukan, pendiri dari Pak. Ya, pendiri dari Exalos Indonesia. Nah, apa itu Exalos? Ayo kita bincang-bincang sama Pak Jono. Ini sangat menarik karena komunitas ini komunitas yang pelayan kealaman kalau dalam istilah sehat tentrem gitu. Jadi Exalos itu sebuah organisasi, Ya. yaitu kita masuknya ke perkumpulan, Pak ya. Perkumpulan ya. Perkumpulan di mana isinya adalah rekan-rekan relawan yang terjun di bidang penanganan konflik manusia dengan ular. Ya. Nah, mungkin Exalos memang terlihat seperti sebuah komunitas pecinta hewan biasa, Komunitas pecinta hewan. Ya. tetapi pada dasarnya Exalos itu bukan komunitas pecinta hewan, melainkan kami adalah komunitas yang sangat universal, di mana di dalamnya tidak hanya tentang mencintai hewan, tetapi juga mencintai manusia, juga mencintai lingkungan. Nah, pencinta tentang cinta berarti ya. Ya, jadi itu cinta kita adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi cintanya ini sebagai wujud ya. Ya. Wujud dari Betul, sebagai keimanan, wujud keimanan dan kepada ketakwaan. Tuhan. Menarik itu. Nah, kegiatannya apa aja? Oke, jadi Exalos Indonesia itu sampai sekarang ini sangat-sangat produktif sekali, sangat aktif sekali dalam berkegiatan menangani konflik. Jadi kita ada di tengah-tengah di antara manusia kemudian satwa liar. Jadi kita ada di tengah-tengah, posisi kita ada di tengah-tengah. Fungsinya adalah kita menjaga agar manusia tidak terganggu oleh satwa liar juga tidak terganggu oleh kehadiran manusia. Gitu. Maksudnya ada di tengah-tengah konflik manusia dengan satwa liar. Betul, gitu ya. betul. Konkretnya seperti apa? Ya, contoh konflik manusia dengan satwa liar adalah mungkin pada saat manusia merasa takut adanya satwa, kemudian dia melakukan membunuh. Itu. Kemudian ada juga yang memelihara tetapi dicampakan. Nah, ini juga konflik, gitu kan. Jadi banyak sekali terjadi konflik manusia dengan satwa. Tetapi yang paling banyak adalah ular. Ular. Ya, kenapa ular? Ini ular itu adalah satwa liar yang dia paling mudah beradaptasi di lingkungan masyarakat. Adapun dulunya, ya, apa yang istilah tempat yang digunakan untuk masyarakat berdiam, contoh kita punya rumah, kita ada bangunan-bangunan, gedung sekolah dan lain-lain, itu dulunya adalah habitat daripada ular. Iya. Kemudian kita masuk, kita membangun, kemudian kita tinggal di situ. Tetapi ular ini dia tidak menyingkir, dia tetap ada di situ. Karena rumahnya sebelumnya. Ya, gitu ya? sebelumnya rumahnya, kemudian ada orang lain, ada manusia menjadikan itu sebagai tempat yang baru. Tetapi ular dia bisa beradaptasi, gitu. Nah, konfliknya adalah pada saat ular ini dia mungkin ada manusia, manusia takut dengan ular dibunuh. Nah, ini menjadikan konflik. Kemudian ular juga masuk ke lingkungan manusia. Sebenarnya ini dia lingkungannya dia ya. Dia yang tamu itu sebenarnya manusia gitu ya. Yang tamu kita ya. Kemudian dia dibunuh. Nah, itu konfliknya seperti itu. Itu caranya menyelesaikan konfliknya seperti apa? Nah, jadi menyelesaikan konflik itu nggak mudah ya, apalagi adanya kita mitos, adanya lagi dorongan-dorongan lah dari masyarakat, kemudian edukasi-edukasi yang salah, ya terkait dengan ular. Kita tahu Pak, mungkin orang tua kita menilai ular itu kan mungkin istilahnya musuh, selalu berbahaya, bagian daripada mistis, seperti itu. Nah, kita menangani konfliknya adalah dengan meyakinkan masyarakat bahwasanya ular itu sendiri sebenarnya tidak seberbahaya yang mereka pikirkan. Kemudian untuk ular itu sendiri dia punya manfaat.
Jadi hidupnya ular itu dia sebenarnya ada manfaat bagi masyarakat, bagi lingkungan. Manfaatnya seperti apa? Nah, kalau ular Pak, Ya. itu manfaatnya adalah pertama dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya kita ada mungkin obat-obatan yang bisa digunakan itu dari fenomnya ular atau racunnya ular. Racunnya ular itu sebagai obat bagi manusia. Betul. Apabila diolah betul, diriset betul, maka bisa menjadi obat. Kemudian juga bisa digunakan untuk anti bisa. Nah, jadi ular itu sendiri mungkin sebagai masalah juga bisa menjadi solusinya bagi masalah itu, gitu loh. Kemudian yang paling banyak secara awam bahwa ular itu adalah bagian daripada keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem begini. Contoh, misalkan petani dia menanam pohon, menanam padi di situ, pohon jagung. Kemudian karena tidak ada ular, karena ular mungkin dibunuh oleh manusia ya. Kemudian ular menyingkir misalkan, akhirnya yang di situ merajalela adalah apa? Tikus. Nah, tikus ini dia adalah hama Pak, yang paling berbahaya bagi manusia. Nah, pada saat ular musnah, ular istilahnya ibarat banyak yang dibunuh, maka yang terjadi hama meningkat, otomatis masyarakat lebih dirugikan. Ya sekarang ini lagi musim tikus ini di perkotaan. Ya, di mana-mana Pak. Ya, itu tikus lain Pak. Solusinya apa, kita harus melihara ular atau bagaimana? Kalau itu beda ya. Jadi kalau tentang ular di perkotaan, ya ini mungkin kita tahu Pak bahwasanya masyarakat semakin padat, ya Pak, semakin padat. Ular itu dia tidak malah menyingkir, Masih tetap di situ ya. masih di situ. Kenapa? Kita tahu masyarakat pasti buang sampah. Biasanya ada sisa makanan, walaupun dia simpen di tempat sampah, ada tempat tertentu. Tetapi sampah-sampah ini mengundang tikus. Sekarang siapa rumahnya nggak ada tikus? Ya. Mayoritas Saya banyak ada tikus. itu. Nah, pada saat itu ada tikus, Ya. otomatis ular ini yang tadinya tersingkir oleh habitat ini, tapi dia ada sarana, ada makanan, akhirnya dia bisa survive. Dia bisa adaptasi Pak. Ya. Nah, ya berarti nanti solusinya bagaimana tuh? Tentu saja, gitu. tentu saja. Tadi di awal saya katakan bahwa itu faktor gara-gara makanan, sisa makanan, kotoran-kotoran. Artinya kita harus bersih Pak. Jadi harus bersih, hidup sehat. Jadi Gitu. mulai dari ular, dampaknya ke lingkungan. Kita manusia harus sadar kebersihan lingkungan. Jaga bersihan, jaga kerapian. Begitu. Oh iya, jangan lupa sambil ngopi. Sambil ngopi Pak ya. Kopi combo, kopi Iya. obat ST. Tadi Rajana itu cerita kalau minum kopi itu perutnya nggak enak gitu, asam lambung. Betul. Ya. Jadi gini Pak, sebenarnya Pak, saya itu bukan pecinta kopi. Bahkan setiap tamu yang mungkin dia maaf, saya bertamu pada saat tuan rumah menawarkan minum, ya, saya menolak kopi. Kenapa? Kadangkala pada saat saya tidak bisa menolak, ya, otomatis minum kan. Sedikit saja lambung saya Pak sakit. Langsung ya, Sakit, seketika itu. Jadi semacam mau muntah mual seperti itu. Tetapi saya tadi nyoba, pada saat saya ditawari saya nggak bisa nolak, saya nyoba, tetapi alhamdulillah aman. Jadi tidak ada rasa sakit. Sudah dari tadi ya nyobanya ya? Saya udah minum 1 gelas Pak tadi Pak, di awal aku baru datang, ini tambah lagi 1 gelas. Saya minum lagi nih. Ini Pak, produknya Pak. Nah, Iya. ini Permana Aji. Ini kopi rempah yang memang kopinya diambil dari biji kopi asli Nusantara, Indonesia, dan diolah juga dengan cara metode Nusantara. Jadi ada racikan rempah-rempahnya yang berfungsi akhirnya itu mengembalikan kesehatan kita. Gitu Pak ya. Jadi cara ngetesnya gampang, orang yang sering kena asam lambung nggak bisa menikmati kopi. Kalau kopi itu pasti nggak enak. Coba cicipin ini sedikit aja. Iya, kamu nggak gitu kan? Iya. Tapi bagus Pak, betul. Jadi ini bagus banget. Saya sudah di awal 1 gelas saya tidak ada rasa mual Pak ya. Langsung Kemudian setengah ini kita gelas. enak.
Betul, karena sebenarnya kopi kan sesuatu yang enak, Pak. Iya. Kenapa orang banyak yang fanatik kan dengan kopi? Cuman itu tadi saya punya kendala, punya masalah pada saat minum kopi, sedikit saja saya udah sakit perut, Pak. Seperti itu. Jadi mulai sekarang bagus. tidak ada kendala. Bagus. Tapi ini luar biasa, Pak. Ini cara olahnya atau bahannya ini, Pak, yang bikin bagus? Semuanya. Jadi bahan bakunya kan memang diambilkan dari biji kopi di Nusantara ini. Ya. Ya. Kemudian cara pengolahannya itu dia manual. Jadi kayak kerajinan gitu, nggak pakai mesin. Itu, Pak ya. Itu. Dan memang ada brandnya ST ya. ST itu kan kita dikenal itu menggunakan teknologi tersendiri. Teknologi metafakta kalau mengistilahkan kami. Yang untuk membuat kandungan obat yang ada dalam herbal itu menjadi lebih optimal. Tetapi saya percaya kenapa? Karena saya lihat mereknya ya, ST ya. Mungkin ini sebagai filosofinya ya, Ya. bahwasanya sehat kemudian menenteramkan, gitu ya, Pak ya. Kita lanjut yang ini Pak, Ya. menarik ini ya. Ya. 8 tahun sudah berdiri ya Pak ya. Ya. Dan itu kan sebagai pendirinya. Betul. Ya. Itu punya visi apa sebenarnya? Ya, jadi sesuatu hal kita yang sangat unik di Exalos adalah pada saat kita berubah. Hah? Nah, jadi kita awalnya adalah sesuatu komunitas biasa, mungkin pada umumnya saja. Awalnya itu komunitas apa? Pencinta ular gitu. Pecinta hewan, Pecinta segala hewan. macam hewan. Jadi Exalos itu diambil dari kata Exotic Animal Lover Solo. Oh, exotic animal lover Solo. Betul. Exotic Animal Lover Solo. Dalam bahasa Indonesianya adalah pecinta atau para pecinta hewan eksotik dari wilayah Solo. Oh. Itu pada awalnya. Awalnya. Di Sekarang campurnya nasional. jelas kan gitu. Tetapi di 2018, Ya. nah, karena pada saat itu 2016 sampai 2018 kegiatannya monoton, hanya sekedar mungkin pelihara. Hanya sekedar mungkin kalaupun ada edukasi-edukasi yang mungkin sebatas mengenalkan, Pak. Ya. Jadi bukan tentang menangani dan lain-lain. Bahkan kegiatan-kegiatan kita tidak luas pada waktu itu. 2018 saya hadir di situ, saya rubah Pak visi misinya. Jadi yang tadinya hanya mencintai, kita jadikan mencintai secara sungguh-sungguh, Pak. Jadi kalau kita katakan mencintai tidak sungguh-sungguh, contoh hanya ingin memiliki, hanya ingin mengoleksi, hanya mencari keuntungan, kan gitu. Tapi pada saat kita mencintai secara sungguh-sungguh, karena lillahi ta'ala kita katakan ya, maka kita berusaha untuk melestarikan di situ. Itu Pak, diantaranya itu. Kemudian 2018 itu Exalos yang tadinya di Solo, karena visi misinya yang bagus, yang betul-betul mencintai tadi, kemudian ada di wilayah-wilayah lain yang ikut bergabung, Pak. Ya. Jadi ikut bergabung melihat visi misinya yang bagus, sehingga Exalos Solo sudah tidak relevan lagi, tidak bisa ditulis Solo. Maka dari itu kita rubah pada saat 2018 menjadi Exalos Indonesia. Exalos Indonesia. Ya, Exalos Indonesia. Singkatannya? Masih Exotic Animal Lovers Indonesia. Kalau tadi S-nya Solo menjadi lovers. Jadi para pecinta. Kemudian perjalanan kami ini tidak lama kita rubah lagi. Kenapa? Karena ternyata pecinta satwa, mohon maaf, mungkin pecinta satwa rata-rata mungkin visi misinya masih memelihara, masih kemudian di situ mengoleksi. Kadang-kadang hanya edukasi-edukasi sebatas mengenalkan, di mana tidak menyeluruh. Mungkin sebenarnya bagaimana sih cara mengkonservasi yang baik? Apalagi ternyata hewan eksotik itu tepatnya dia harus liar, Pak. Harus di alam liar. Harusnya. Gitu. Jadi exotic animal atau mungkin satwa liar itu sebenarnya harusnya dia di alam sebenarnya. Di situ kami sadar, sehingga akhirnya 2019 kurang lebih kami rubah lagi nama. Exalos yang tadinya Exotic Animal Lovers kita hilangkan menjadi hanya Exalos. Hanya Exalos tanpa singkatan. Kemudian karena kami lebih banyak dimintai tolong oleh masyarakat untuk mengedukasi,
terkait dengan konflik mereka dengan satwa liar, di mana satwa liar paling banyak konfliknya adalah ular, Ya. maka kita lebih banyak berkecimpung tentang ular. Maka kami rubah menjadi Exalos Penyelamatan dan Edukasi Ular Indonesia. Oh, Exalos Penyelamatan dan Edukasi Ular Indonesia. Betul. Nama itu adalah disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan mayoritas kami. Walaupun kegiatan kami tidak sebatas itu. Tidak sebatas itu. Apa Kenapa? saja itu? Apa saja? Itu? Jadi kita selain melaksanakan edukasi tentang pengenalan ular, penanganan ular, pertolongan pertama pada gigitan ular, juga merescue. Rescue? Ya, merescue. Jadi menyelamatkan manusia, menyelamatkan ular, menyelamatkan lingkungan. Kemudian kita juga tambah dengan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti? Jadi kegiatan sosial tentu banyak ya. Ya. Contoh, kita hadir di kebencanaan. Jadi kita membackup pada saat ada bencana alam. Dan alam. Pada saat pencarian orang, kita ada di situ, kita hadir. Oh, iya, iya. Kenapa hadir di situ? Karena perlu saat bencana mungkin relawan, mungkin Ya. human rescue, jadi kerelawanan kemanusiaan. Mereka mungkin ada kendala saat bertemu dengan ular saat bencana. Ya. Kemudian pada saat pencarian, ya ada mungkin SAR, mereka mencari di sungai, mencari orang hilang. Di situ juga ada kendala, ada ketemu dengan ular, seperti itu. Nah, kehadiran kami ternyata dibutuhkan di situ, sehingga kami mau nggak mau juga terjun di situ, dunia human rescue, Iya. kemanusiaan. Hanya tadi salah satu narasumbernya itu dari Basarnas ya? Ya termasuk. Jadi tadi ada narasumber dari Basarnas. Ya. Kebetulan juga itu adalah relawan Exalos Indonesia. Jadi dia domisili di Malang, tetapi ikutnya di regional Surabaya. Jadi gitu. Jadi Exalos sekarang bukan hanya orang-orang pecinta. Jadi kita sudah 80% orang-orang mungkin latar belakang yang berbeda-beda, yang banyak. Ada dari relawan, ada dari pemadam kebakaran, ada dari organisasi pencinta alam, yang mereka tergabung di Exalos Indonesia, diwadai oleh Exalos Indonesia, berkegiatan bukan hanya tentang ular, tetapi tentang banyak hal. Menarik. Nah, kalau ada orang kepingin gabung gimana ini caranya? Ya, jadi gini, gabung dalam sebuah komunitas, Ya. itu kan masing-masing pasti setiap komunitas ada cara, ada aturan-aturan. Ya. Nah, untuk Exalos Indonesia aturnya sangat mudah, sangat mudah. Jadi kita sangat mudah dan murah, yaitu di mana setiap orang yang memiliki jiwa sosial Ya. bisa bergabung kepada Exalos Indonesia. Walaupun dia belum atau mungkin masih takut dengan ular, belum berani Ya, menangani ular. Karena kembali di awal Exalos bukan hanya tentang ular, ya Tentang nanti kemanusiaan, tentang kemanusiaan juga, keagamaan gitu ya? betul. Nanti di dalam Exalos kita akan membina, membimbing di situ. Jadi kita belajar. Karena belajar itu atau mungkin pintar itu tidak hanya diciptakan dalam satu hari. Ya. Berproses. Berproses, terus Ya. berproses. Ini ngomong-ngomong sudah ada berapa cabang atau apa istilahnya? Di seluruh Indonesia. Jadi untuk Exalos Indonesia sekarang alhamdulillah itu di Sumatera sampai dengan di Papua kami sudah ada cabang. Nah, sekarang alhamdulillah total sudah 28 cabang. 28 cabang di seluruh 28 Indonesia. cabang di seluruh Indonesia, walaupun memang ada beberapa provinsi yang memang belum ada. Gitu. Tetapi harapan kami nanti bisa seluruh provinsi, Pak. Seluruh provinsi. Nah, kalau orang mau gabung itu dia harus daftar kemana ini? Ya. Tanya informasi ke Jadi siapa? gini, Bagaimana caranya? kita Pak Ya. ada sosial media. Ya, jadi sosial biasa media. zaman sekarang kan, Oh, zaman iya. modern kan. Nah, jadi kita nggak perlu bingung mencari informasi. Jadi silakan mungkin masyarakat umum yang ingin bergabung dengan Exalos Indonesia bisa melihat kontak person kami di Instagram. Di Instagram. Instagram kami adalah Exalos Indonesia. Exalos Di situ Indonesia. ada kontak person yaitu 0896 10 40 44 14. Kalau nggak hafal nanti dilihat di situ. Oke, nanti kita Kemudian, tayangkan. Ya, nanti bisa bertanya di situ, bisa nanti telepon saya karena saya 24 jam aktif, Pak. Wah, siap. Jam berapapun insya Allah saya akan jawab pertanyaan. Ya, jadi setiap hari ada orang bertanya, konsultasi, minta bantuan dan lain-lain. Gitu. Silakan bertanya. Kemudian juga kami ada open recruitment tiap bulan dan itu berpindah-pindah.
Seperti apa itu open Ya, recruitment? open recruitment-nya kami tentu saja karena kami bidang utamanya di ular, Ya. kami melaksanakan pelatihan penanganan ular. Pelatihan penanganan ular. Bukan pelatihan pawang ular ya? Tidak. Jadi penanganan ular, Penanganan ular. pertolongan pertama pada gigitan ular. Ya. Kemudian nanti di situ selain para peserta mendapatkan ilmu tentang penanganan dan pertolongan, Ya. kita juga mendoktrin untuk masyarakat, untuk calon peserta atau calon anggota Exalus itu sendiri untuk bisa berjiwa sosial tinggi, biar dia bisa menolong seperti itu. Dikenai biaya nggak Pak? Gabung. Jadi gini, Ya. pada dasarnya di Exalos karena kita punya prinsip non komersial, Non-komersial, ya. Sebenarnya semua yang kami berikan, entah itu edukasi, Ya. entah itu rescue, Ya. itu adalah gratis. Oh, gratis Itu adalah gratis. Jadi itu kebetulan sekali karena kita ada di berbagai wilayah, Ya. walaupun cabang kami baru 28, tidak perlu takut bagi wilayah yang belum ada cabang, Pak. Karena apa? Karena kita selain ada kecabang, ada wilayah-wilayah yang di situ ada cabangnya, wilayah lain yang tidak ada cabang juga ada partisipan kami, ada relawan kami. Jadi tidak masalah. Jadi misalkan di lokasi yang di situ nggak ada regional, silakan hubungi saya dulu. Ya. Nanti saya akan petakan. Jadi Anda pelapor dari mana? Oke, Nah, siap. pada saat di situ ada relawan saya, walaupun belum ada regional, kita bisa arahkan dia untuk membantu. Kalau tidak ada, maka silakan minta bantuan kepada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran Ya, dulu ya. kenapa? Karena pertama, pemadam kebakaran kewenangannya sekarang juga adalah penyelamatan. Kedua, alhamdulillah banyak pemadam kebakaran yang sudah kami latih. Wah, luar biasa. Jadi pemadam kebakaran sekarang juga sudah mampu menangani ular. Sudah mampu. Jadi silakan tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Iya. Pada saat ada ular masuk ke dalam rumah, hubungi Exalus Indonesia. Bila mana Exalus di Indonesia tidak ada di wilayah Anda, silakan menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Wah, masuk ini teman-teman ya. Jadi kalau ada konflik dengan ular di kediaman Anda, hubungi Exalus. Exalus tidak ada orang, hubungi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran sudah mampu juga menangani ular. Betul. Apa harapannya Pak Jono terhadap Exalus untuk Indonesia Raya ke depan? Ya, tentu saja kita punya banyak mimpi, Pak. Ya. Punya banyak cita-cita di Exalus. Dulu waktu saya masih Solo, Pak, masih Exalus Solo, saya punya cita-cita agar Exalus bisa berada di seluruh Indonesia. Sekarang kita udah berjalan, Ya. beberapa wilayah di Indonesia sudah hadir Exalus di situ. Kemudian saya masih punya impian, yaitu adalah agar masyarakat mungkin semakin istilahnya teredukasi dengan adanya Exalus. Jadi mereka juga terinspirasi dengan adanya Exalus, sehingga kita bisa bersama-sama menyelamatkan manusianya, satwanya, lingkungannya, seperti itu. Jadi saya berharap dengan hadirnya Exalus Indonesia ke depan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Amin, amin. Terima kasih Pak Jono. Demikian ini saudara-saudara, dulur-dulur perbincangan kita dengan Pak Jono ya, pendiri dan sekarang pimpinan Pak ya, masih pimpinan ya, ketua ya. Pendiri dan pimpinan dari Exalus Indonesia. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia Raya ini akan semakin ramah terhadap satwa liar, Ya. ramah lingkungan, Betul. ramah manusia. Terima kasih Pak Terima Jono. kasih. Ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih dulu-dulu semua. Dihabisin ya. Dihabiskan Pak, kalau kurang nanti nambah. Terima kasih, Pak ya. Mau uji coba rokoknya juga boleh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Salam sejahtera untuk Indonesia Raya. Baik. Tapi dulu.